Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak Salihah Salihah kelas 5. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita memasuki materi tema 5B, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sini ada yang baru ya. Buli akan menginformasikan adanya MUPEL atau muatan pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Ya, jadi perhatikan untuk PB 1 dan 2 ini muatan pelajaran yang kita akan bahas adalah IPA dan bahasa Indonesia. Siapkan buku paket dan alat tulisnya. Baik, tujuan pembelajaran kita karena ada 2 PB, jadi lumayan banyak. Yang pertama adalah menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia, menceritakan kembali informasi penting suatu teks, membuat ringkasan berdasarkan informasi penting pada suatu teks, dan menjelaskan cara merawat organ pernapasan manusia. Baik, kita masuk ke ilmu pengetahuan alam. Nah, ini dia bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Perhatikan gambar sebelah kiri atas ya. Bisa bayangkan nggak kalau kalian hidup di kota itu ya, di mana daerah industrinya banyak mengeluarkan polusi udara ya. Perhatikan faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan sangat memengaruhi kesehatan kita. Misalnya kesehatan organ pernapasan. Salah satu penyebab gangguan organ pernapasan yang sering kita temui di lingkungan adalah polusi udara, ya. Nah, karena apa? Karena polusi udara ini mengandung zat-zat berbahaya, ya. Coba kalian buka halaman 80 ya, ada yang namanya CO atau karbon monoksida, ada NO2, nitrogen dioksida, ada SO2, sulfur dioksida, dan ozon ya, O3 ya. Ada ozon, itu zat-zat berbahaya yang ada dalam kandungan polusi udara sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Terus polusi udara itu apa? Asap pabrik saja? Tidak. Ada gas buangan kendaraan ya, ini asap mobil motor yang kotor, yang hitam, yang mengepul, itu juga termasuk polusi udara. Asap rokok ya, walaupun ya satu orang merokok itu juga menyebabkan polusi ya. Kemudian asap pembakaran, nah bisa dari sampah atau yang lainnya dalam yang skala besar, dan juga asap pabrik ya. Nah, ini bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia tanpa kita sadari loh ya, tanpa kita sadari di jalan raya, di tempat yang kendaraannya lalu lalang banyak. Kalau kita tidak bisa menjaga, kita bisa terkena polusi udara di tempat tersebut. Next, bahaya polusi bagi kesehatan pernapasan manusia yang pertama apa? Menyebabkan sesak napas ya. Menyebabkan sesak napas. Yang kedua itu sesak napas itu kesulitan bernapas ya, infeksi saluran pernapasan dan juga infeksi paru-paru ya, menyebabkan iritasi serta infeksi. Tadinya cuma biasa iritasi tapi akhirnya menuju infeksi. Yang ketiga, penyebab alergi bagi saluran pernapasan ya, memicu adanya alergen atau alergi di saluran pernapasan. Kemudian memicu gejala asma ya, mengurangi kekebalan tubuh. Iya, dengan adanya polusi udara kekebalan tubuh kita akan menurun. Ya, memperberat kerja jantung dalam memompa darah karena banyak timbal atau udara kotor yang masuk. Ya, sehingga kerja jantung menjadi berat. Merusak sel dalam organ pernapasan pasti ya. Organ pernapasan kita karena banyak dimasuki oleh zat-zat yang kotor, maka sel-sel yang ada di organ pernapasan paru-paru kita juga akan terkena akibatnya. Memperbesar resiko terserang kanker paru-paru, iya, ya karena bahaya yang tadi Bulia sebutkan, gas-gas yang berbahaya tadi bisa terhirup ya dan masuk ke dalam tubuh kita dan memperburuk kondisi penderita penyakit paru dan jantung. Bagi orang yang sudah memiliki penyakit, maka akan lebih buruk lagi jika lingkungannya
didominasi atau banyak polusi udara ya. Ini sangat-sangat mengganggu ya, bahkan bisa menyebabkan penyakit berat ya seperti paru, jantung dan yang lainnya. Terus bagaimana ya cara kita menjaga organ pernapasan? Kan kita kan masih ingin hidup lebih lama lagi. Ya banyak diantaranya. Ya, satu, kita harus menghindari, menjauh dari lingkungan yang penuh dengan polusi udara. Yang kedua, menghindari asap rokok ya, bisa tutup dengan tangan atau menjauh dari orang tersebut ya, jangan kita berdekat-dekatan dengan asap rokok. Yang ketiga, pakai masker ya, sekarang kan sudah adaptasi kebiasaan baru ya, adaptasi kebiasaan baru AKB ya, kita sudah kemana-mana keluar rumah menggunakan masker ya, apalagi yang rawan polusi, jalan raya, daerah industri ya, sekarang saja di tempat yang jauh dari polusi pun kita harus menggunakan masker. Mencuci bersih karena apa? Karena polusi udara pun bisa menempel. Ya kan, zat-zat dari kendaraan, asap-asap dari kendaraan itu bisa menempel pada baju kita, bahkan pada makanan yang kita bawa yang nantinya akan kita konsumsi. Sebelum dimasak dicuci bersih ya. Kemudian berobat jika mengalami gangguan pernapasan, jangan dibiarkan karena tadinya iritasi kemudian menjadi infeksi dan akhirnya menjadi penyakit. Terus yang utama apa? Lakukan kebiasaan hidup sehat. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup dan olahraga teratur ya. Ingat ya, olahraga, istirahat yang cukup dan makan yang bergizi itu juga salah satu untuk melindungi diri kita dari polusi udara. Ada beberapa buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa mengatasi atau mengurangi polusi udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Terus menambah jumlah tanaman hijau yang ada di sekitar rumah. Ya, walaupun kita nggak punya tanah lahan untuk menanam pohonan, kita bisa pakai pot sekarang, bisa digantung, bisa ditaruh di depan teras. Pokoknya kita harus punya. Kenapa? Untuk membantu sirkulasi udara baik di sekitar rumah kita. Kemudian membuat ventilasi udara yang baik ya, itu harus juga ada di rumah kita. Nah, ini adalah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Banyak poster-poster yang kita temui di berbagai tempat yang menghimbau, mengajak ya agar kita melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Di sini ada contohnya, matikan rokok Anda sekarang, ya kan? Ada tanda tangan ke depan, kemudian nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman. Nah, kemudian jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Tiga poster ini salah satu muatannya adalah cara untuk merawat organ pernapasan. Tempat yang bau juga tidak nyaman ya buat napas kita. Tangan yang kotor juga menyebabkan kuman masuk ke dalam tubuh kita dan bisa merusak organ pernapasan kita. Asap rokok salah satu penyebab organ pernapasan kita pun menjadi rusak. Nah, ini poster-posternya ya. Jadi tentang ilmu pengetahuan alam. Ini dulu yang bisa Bulia sampaikan, nanti selebihnya bisa diulang kembali videonya. Next ke bahasa Indonesia ya. Di sini kan kita akan mempelajari cara menemukan informasi dalam teks, yaitu dengan menggunakan adik Simba. Pokoknya sudah tidak perlu lihat buku lagi ya, apa kepanjangan adik Simba ya, apa, di mana, kenapa, siapa, bagaimana, mengapa, bagaimana ya. Ada langkah-langkah agar kita bisa menceritakan kembali isi teks, yaitu baca seluruh isi teks. Temukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Tulis dalam bentuk poin. Nah, peta pikiran nih, jangan salah lagi ya bikinnya. Kan sudah belajar kemarin. Yang terakhir, sampaikan dengan bahasa sendiri. Ya, jadi bukan melalui buku lagi, tapi bahasa sendiri. Yang terakhir, ringkasan adalah bentuk singkat suatu bacaan. Biasanya dalam satu buku ada ringkasannya. Ya, jadi ringkasan itu bentuk singkat suatu bacaan, inti dari suatu bacaan. Langkah-langkah membuat ringkasan itu bagaimana sih? 1. Baca isi teks secara keseluruhan. Baca dulu, sempurna, dari awal hingga akhir, jangan dipotong ya. Yang kedua, temukan informasi penting. Ingat, gunakan kata tanya adik Simba. Yang ketiga, rangkai menjadi bentuk yang lebih singkat ya. Gunakan bahasa baku.
Ingat, bukan bahasa tidak baku, bukan bahasa rumah atau bahasa hari-hari, tapi bahasa Indonesia yang ejaan yang disempurnakan. Dan pastikan isi dan informasi sesuai dengan isi teks yang kita baca di awal. Oke guys, paham ya sampai di sini bagaimana apa itu ringkasan dan bagaimana cara membuat ringkasannya. Alhamdulillah, materi ini sudah selesai. Biasakan bertanya, biasakan mencatat, dan biasakan untuk mengulang materi. See you tomorrow. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.